nama saya Gina Fikriah. Di sini saya mau mengobservasi gedung sate. Tapi sebelum mengobservasi, saya perkenalkan dulu ya. Halo, nama saya Ika Lestari. Halo, nama saya Miftah Al-Najla Alifah. Halo, nama saya Mutia Lisa Nabila. Halo, nama saya Enreno Putri Deka. Halo, nama saya Novi Alfainu Rajija. Hai, nama saya Nurul Agdaira Fuadah. Di sini saya dan kawan-kawan sedang berada di gedung sate untuk melakukan observasi. Akan tetapi di sini sedang pandemi, jadi saya dan teman-teman tidak bisa berobservasi masuk ke dalam. Tapi tenang saja, saya dan teman-teman sudah menyiapkan video atau cuplikan apa saja sih yang ada pada gedung sate ini. Yuk kita simak videonya. Sejak tahun 1980, Gedung Sate Bandung ini disebut sebagai kantor gubernur karena menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedung sate ini bernama Government's Revenge pada zaman dahulu. Dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 dan selesai pada September 1924. Sebutan dari gedung sate ini dikarenakan adanya 6 tusuk bulatan di atas menara yang seperti sate. Dari situlah masyarakat menyebut gedung ini menjadi gedung sate. Sebetulnya 6 bulatan itu dibuat untuk penangkal petir. Karena sedang pandemi, kita diharuskan untuk memakai masker. Nah, di sini itu ada 3 gedung. Yang pertama itu ada gedung A, gedung utama, dan gedung B. Nah, di sini pun ada museum. Museumnya itu ada di dalam basement gedung utama. Akan tetapi kita tidak bisa masuk karena sedang pandemi. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum Bapak, di sini kami ada tugas observasi mengenai tempat sejarah. Nah, kami memilih gedung sate. Apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit sejarah mengenai apa saja sih dalam gedung sate ini? Kota Bandung masih punya julukan Bandung Paris Java. Jadi dengan berpikir secara matang, pemerintah Belanda memilih Kota Bandung sebagai ibu kota kolonialnya. Maka dibuatlah gedung sate ini di Kota Bandung. Dulu waktu pembangunan sate ini, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Putri Sulung Wali Kota Bandung pertama yang bernama Nona Juana Katrina Kok. Itu Putri Sulung Wali Kota Bandung pertama yang bernama Maria Bertus Kok. Tepatnya gedung sate dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Dalam pembangunan gedung sate sendiri di sini melibatkan 2.000 orang pekerja. Tetapi 2.000 orang pekerja itu bukan kerja paksa atau kerja rodi, itu dibayar sama Belanda. Dan melibatkan orang-orang yang pribumi, itu dari Cina, jumlahnya 150 orang, itu para ahli pemangat bonsai dan kanton, dalam artian para ahli pemangat batu dan kayu. Jadi batu dan kayu yang ada di gedung sate dipakai sama orang Cina, jumlahnya 150 orang, ya. Itu diambil dari provinsi Komhu, Cina Selatan. Selebihnya ialah para pekerja penduduk pribumi sendiri, diambil dari wilayah utara Kota Bandung, ya. Dago, Serang-Serang, Kaur Pancu, Kaur Mekar, dan Cibarengkok. Itu juga para ahli dan para kuli waktu membangun gedung Sirak atau kampus ITB kalau sekarang. Karena Belanda sebelum membangun gedung sate, ITB dibangun. ITB dibangun 1918, gedung sate tahun 20, jadi udah 2 tahun ya. Satu lagi ialah para ahli dan para kuli
waktu membangun gedung papak, apa yang waktu membangun gudang rempah-rempahnya Belanda, yang teh, kopi, coklat dan segala macamnya, yang sekarang menjelma menjadi kantor wali kota Bandung alias Balkon. Nah, sedangkan dulu yang menjadi arsitek gedung sate adalah seorang arsitek Belanda yang bernama Insinyur Johan Herber. Dia lulusan dari University of Amsterdam, jurusan teknik arsitektur. Gaya arsiteknya memadukan lagam timur dan barat. Jadi gedung sate gaya campuran, ialah gaya Indo-Eropa. Ya, jadi kita bisa lihat bentuk gedung sate. Ada Eropanya, ada Asianya, ada Nusantaranya. Dan di sini juga ada beberapa kultur, ya, kultur Islam, Hindu, ya, China. Jadi campuran gaya gedung sate ini. Sedangkan dulu waktu pembangunan sate ini menghabiskan dana sebesar 6 juta gulden. Itu mata uang Belanda, kalau dirupiahkan sebesar 40 miliar, itu versi orang museum. Jadi pada zaman itu 6 juta gulden setara dengan uang sekarang 40 miliar. Sedangkan dulu gedung sate ini namanya bukan gedung sate nih. Namanya gedung GB. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitekturnya. Gedung sate dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama I.R.J. Gerber. Terlihat dari arsitekturnya, gedung sate sangat kental dengan gaya arsitektur Prancis. Di bagian tengah fasad terdapat ornamen yang menyerupai bentuk candi yang kontras dan menarik. Bentuknya menyerupai gunung yang disebut Kori Agung. Terdapat dua bentuk atap yang digunakan gedung sate. Pada puncak atap yang menaungi bagian depan dan bentuk perisai terdapat ornamen ciri khas Hindu, Buddha, dan India. Sedangkan atap yang paling tinggi dan menonjol dengan gaya atap pura tumpang seperti Meru di Bali atau pagoda di Thailand. Tema yang diambil untuk jendela gedung sate adalah tema Moor Spanyol. Jendela ini berbentuk seperti busur yang terbuat dari material bata plester yang condong ke arah luar dan dilengkapi dengan kaca berkusen kayu pada bagian dalamnya. Selain ruangan-ruangan tertentu, di dalam gedung sate terdapat museum. Museum ini menyajikan edukasi seputar bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1920. Museum ini juga menyajikan informasi terkait gedung sate dari sisi sejarah, arsitektur, dan sipil melalui media yang modern dan futuristik. Yang pertama ada diorama sejarah, merupakan diorama informasi mengenai sejarah pembangunan gedung sate, proses pembentukan Bandung secara resmi jadi sebuah kota. Tidak hanya itu, terdapat foto dan peta Bandung tempo dulu yang menunjukkan beragam bangunan cagar budaya selain gedung sate. Yang kedua ada edukasi arsitektur dan sipil. Di sini dipajang peninggalan-peninggalan terkait pembangunan gedung sate, gambar rancangan fasad gedung sate. Yang pertama serta market detail pembangunan gedung sate. Juga terdapat diorama alur waktu pembangunan gedung sate. Selanjutnya ada juga ruang teater mini seperti bioskop komersil. Ini dibuat agar pengunjung bisa menikmati sejarah pembangunan gedung sate dari awal hingga sekarang. Museum Gedung Sate yang merupakan museum sejarah yang memanfaatkan teknologi digital dalam penyajiannya. Setiap bagan dan papan informasi dilengkapi dengan layar sebagai media audio visual. Beberapa market ditunjang dengan proyeksi animasi yang memukau dan juga proyeksi gedung sate dalam bentuk 4 dimensi. Salah satu ruangan yang wajib dikunjungi adalah ruangan augmented reality, yaitu kita akan merasa dikelilingi oleh para pekerja yang sedang membangun gedung sate. Di ruangan lain, kita bisa menaiki balon udara dengan teknologi virtual reality. Dengan teknologi ini, kita akan merasakan sensasi naik balon udara dengan pemandangan di sekitar gedung sate. Begitulah ruangan-ruangan yang terdapat di dalam Museum Gedung Sate. Nah, gedung sate ini memiliki fasilitas pemutaran film sejarah.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Gedung Sate ini memiliki ruang teater mini. Ruangan ini digunakan untuk pemutaran film sejarah, sehingga pengunjung bisa menyaksikan tontonan sejarah dengan fasilitas yang nyaman seperti di bioskop. Menuju Gedung Sate Bandung. Gedung Sate berlokasi di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Bandung Wetan. Lokasi ini sangat strategis sehingga mudah untuk diakses dari mana saja. Jika berangkat dari kawasan Pasteur, Anda bisa melalui jalan Dr. Junjunan, kemudian ke flyover Pasopati. Selanjutnya melalui Jalan Sarupati ke Jalan Sentot, Alibasjah, dan menuju Jalan Diponegoro. Ada banyak moda transportasi umum yang bisa Anda gunakan, termasuk transportasi online juga sudah sangat mudah diakses di tempat ini. Tiket masuk Gedung Sate di Bandung. Seperti tempat wisata lain, Gedung Sate ini juga ada biaya masuknya. Namun tenang saja karena tiket masuk ke lokasi wisata ini tidak mahal. Melansir dari situs travelpromo.com, biaya tiket masuk ke wisata ini hanya sekitar Rp5.000 saja, yang buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Sementara untuk jam operasionalnya hanya dari pukul 9.30 sampai pukul 16.00. Tetap patuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke wisata ini